Selamat datang. Kali ini kita akan bedah salah satu buku paling penting dari Carl Sagan, The Demon Haunted World. Kita akan lihat bareng-bareng perangkat berpikir kritis yang ia tawarkan, yang ternyata relevan banget buat kita hadapi zaman sekarang. Oke, kita mulai dengan sebuah eksperimen pikiran. Sagan ngasih sebuah skenario yang kelihatannya simple, tapi maknanya dalam banget. Coba bayangin, saya bilang gitu ke Anda. Di garasi saya ada naga loh. Pasti Anda penasaran kan, pengen lihat buktinya? Tapi pas Anda dateng, garasinya kosong. Terus saya bilang, oh iya, naganya emang nggak kelihatan. Anda nggak nyerah, Anda usul. Gimana kalau lantainya kita taburi tepung biar kelihatan jejaknya? Saya jawab, wah nggak bisa, naganya tuh melayang. Terus Anda mau pakai sensor panas buat deteksi apinya? Saya bilang, apinya naga ini beda, nggak ngeluarin panas. Intinya, apapun cara yang Anda usulkan buat ngebuktiin, saya selalu punya jawaban buat berkelit. Klaim saya jadi nggak mungkin bisa dibantah. Nah, ini dia poin kuncinya. Kata Sagan, beban pembuktian itu ada di saya, orang yang bikin klaim aneh tadi. Cuma karena Anda gagal membuktikan naga saya nggak ada, itu sama sekali bukan bukti kalau naga itu ada. Itu cuma nunjukin kalau klaim saya sengaja dibuat supaya nggak bisa diuji. Disinilah beda besarnya, antara klaim yang belum terbukti dengan klaim yang terbukti salah. Dan contoh naga tadi membawa kita langsung ke masalah utamanya. Kita semua, sebagai manusia, punya rasa penasaran dan suka sama hal-hal yang ajaib. Nah, hasrat inilah yang sering banget dimanfaatkan oleh pseudoscience. Sagan pernah cerita tentang seorang supir yang ia temui, sebut saja Tuan Buckley. Orangnya ini pintar, banyak nanya, tapi rasa penasarannya itu lebih ke hal-hal kayak kekuatan kristal, astrologi, atau ramalan-ramalan kuno. Di sisi lain, dia sama sekali nggak tahu tentang keajaiban sains yang nyata. Misalnya, fakta bahwa unsur-unsur di tubuh kita itu ditempa di dalam bintang, atau cara kerja virus yang rumit. Ini nunjukin ada lubang besar dalam pendidikan kita, yang gagal membekali orang dengan kemampuan untuk membedakan mana sains asli dan mana yang cuma tiruan. Dan ini bukan masalah kecil loh. Sagar nunjukin data survei di zamannya yang bikin kaget, lebih dari separuh orang Amerika percaya kalau iblis itu benar-benar ada. Ini jadi bukti nyata betapa dalamnya sebuah keyakinan tanpa bukti bisa mengakar di masyarakat. Bedanya tuh jelas banget. Pseudoscience itu sifatnya defensif. Kalau ada yang nggak setuju atau minta bukti lebih, mereka langsung nuduh orang itu pikirannya tertutup atau bahkan jadi bagian dari konspirasi. Sebaliknya, sains itu justru sangat kritis pada dirinya sendiri. Sains malah mendorong keraguan, ngasih penghargaan paling tinggi buat orang yang bisa buktiin teori lama itu salah. Dalam sains, nggak ada yang namanya otoritas yang nggak bisa diganggu-gugat. Semua orang, sepinter apapun dia, harus siap klaimnya diuji. Sampai di sini, Sagan nunjukin kalau masalah ini bukan cuma soal salah mikir biasa. Kepercayaan buta itu nggak selamanya nggak berbahaya. Kadang akibatnya bisa sangat fatal. Ini adalah salah satu contoh paling mengerikan dalam sejarah. Selama ratusan tahun, keyakinan massal tanpa bukti yang kuat mengakibatkan penyiksaan dan eksekusi puluhan ribu orang, yang kebanyakan adalah perempuan. Ini bukan sekedar cerita lama, tapi peringatan nyata tentang gimana pemikiran yang keliru bisa berubah menjadi tragedi skala besar. Logika yang dipakai saat itu benar-benar di luar nalar. Coba bayangin, ada bukti nyata di depan mata. Kesaksian seorang suami, tapi itu ditolak mentah-mentah. Malah penjelasan supernatural yang nggak mungkin bisa diuji, yang justru dianggap sebagai kebenaran. Kalau bukti sudah nggak ada artinya lagi, maka kejahatan apapun bisa dibenarkan. Oke, setelah kita lihat masalahnya dan bahayanya, terus gimana solusinya? Nah, untungnya Sagan gak cuma berhenti di masalah. Dia menawarkan solusi yang sangat praktis, seperangkat alat berpikir yang bisa kita semua pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia inti dari perangkatnya. Pertama, jangan telan mentah-mentah sebuah fakta, selalu cari konfirmasi dari sumber lain yang independen. Kedua, dorong adanya debat yang sehat dari semua sudut pandang. Ketiga, jangan gampang percaya hanya karena yang ngomong punya jabatan atau otoritas. Keempat, coba pikirkan beberapa kemungkinan penjelasan, jangan cuma terpaku pada satu. Dan yang terakhir, ini yang mungkin paling susah. Jangan terlalu jatuh cinta sama idemu sendiri. Siap-siap untuk mengakui kalau kita bisa salah. Sagan juga ngasih daftar jebakan berpikir yang harus kita waspadai. Misalnya ad hominem, yaitu pas kita lagi debat, bukannya nyerang argumennya, malah nyerang pribadi orangnya. Atau seleksi observasi. Ini kayak peramal yang koar-koar soal satu ramalannya yang kebetulan benar, tapi dia lupa sama ratusan ramalannya yang lain yang salah total. Nah, ini nih jurus andalannya pseudoscience.
Kamu kan nggak bisa membuktikan kalau UFO tidak pernah datang ke bumi, berarti UFO itu nyata. Ini adalah pemutarbalikan logika yang sangat umum dan berbahaya. Dan ini adalah kalimat pamungkas untuk melawan logika sesat tadi. Absence of evidence is not evidence of absence. Hanya karena kita belum menemukan bukti akan sesuatu, itu tidak secara otomatis membuktikan hal itu tidak ada. Kalimat ini menuntut kita untuk rendah hati, untuk bisa menerima ketidakpastian, dan menahan diri dari kesimpulan yang terburu-buru. Inilah pilar dari pemikiran skeptis yang sehat. Terus, apa kalau kita jadi orang yang skeptis, hidup kita jadi datar dan membosankan? Jadi nggak punya rasa kagum lagi? Menurut Sagan, justru sebaliknya. Skeptisisme dan rasa kagum itu bukan musuh. Mereka adalah pasangan yang serasi. Banyak orang salah sangka, mengira sains itu arogan. Padahal, kata Sagan, inti dari sains sejati adalah kerendahan hati. Sains itu tentang menyingkirkan ego kita, bertanya langsung pada alam semesta, dan menerima apapun jawabannya. Bahkan jika jawaban itu bertentangan dengan apa yang selama ini kita yakini. Dan disinilah keindahannya. Ada sebuah kepuasan yang jauh lebih dalam ketika kita bisa memahami realitas, melihat alam semesta apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Ini adalah sebuah bentuk kedewasaan intelektual. Lalu, apa imbalan terbesarnya? Ternyata, kenyataan itu jauh lebih luar biasa daripada fantasi manapun. Naga di garasi mungkin terdengar keren, tapi coba bandingkan dengan kisah tentang bagaimana bintang lahir dan mati, atau bagaimana kehidupan berevolusi di planet ini. Kisah nyata dari sains jauh lebih agung dan menakjubkan. Dan kita tutup dengan pemikiran yang indah ini. Sains mengungkapkan bahwa setiap atom di tubuh kita, besi di dalam darah kita, kalsium di tulang kita, itu semua ditempa di dalam inti bintang miliaran tahun yang lalu. Itu bukan pseudosains, itu adalah kenyataan puitis yang menghubungkan kita semua dengan alam semesta. Jadi, pertanyaan yang ditinggalkan Sagan untuk kita adalah, di dunia modern yang penuh dengan naga tak terlihat ini, alat mana dari perangkat deteksi omong kosong ini yang akan Anda gunakan lebih dulu?